Halo para kawargian Sayaga semua, berjumpa lagi dengan Sayaga Hipnoterapi Video Podcast. Seperti biasa, dalam video podcast ini kami akan membahas isu-isu sosial yang berkaitan dengan hipnoterapi. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu kali ini kita sengaja untuk mengundang seorang remaja yang cukup sangat aktif dalam usianya, dan namanya adalah Rifai. Ya, Halo. ya. Terima kasih Rifai sudah datang untuk bergabung di kami. Jadi Rifai ini sudah bekerja di lembaga hipnoterapi ya. Oke, sekarang Rifai sendiri kan pernah punya ya pengalaman untuk menjalani hipnoterapi. Nah, boleh diceritakan sedikit? Ya waktu dulu saya pernah sakit lambung, pas Ya. udah di terapi, sampai sekarang udah nggak pernah lagi sakit, ngeluh kalau, lambung sakit. Sekarang mah ya enak aja, biasa. Oke, iya. Ya, jadi itu adalah hipnoterapi untuk membantu penyakit fisik ya. Nah, seperti kita tahu kan, hipnoterapi ini sendiri memang selain untuk penyakit fisik, namun juga bisa untuk, gangguan mental emosional ya, mengatasi ketakutan, kecemasan, kebiasaan buruk, dan lain-lainnya. Nah, setelah, Pak I juga bergabung di lembaga hipnoterapi ini, telah merasakan sendiri hipnoterapi seperti apa, bagaimana, kesan atau pendapat Pak I sebagai seorang remaja yang sudah mengenal hipnoterapi ini, dengan katakanlah permasalahan-permasalahan sosial yang ada di remaja saat ini. Sebetulnya apa aja sih, eee, permasalahan sosial di remaja saat ini? Kalau kata saya sih, sangat butuh kalau hipnoterapi itu. Ya karena Mmm, banyak remaja-remaja sekarang tuh sering galau, oke. ya yang dikit-dikit galau, sakit hati Mmm, karena ya. perempuan atau masalah Mmm. keluarga Oh, yang keluarga, tidak tahu perempuan, harus iya. kayak gimana, Mhm. dan ngelampiasinnya tuh kadang sering ya jalan-jalan, Mmm. ada yang ke minuman keras juga ada. Oke, jadi memang permasalahan remaja saat ini cukup kompleks tadi ya, ada kegalauan, ada yang ribet di kehidupan, masalah keluarga, pasangan, segala macam ya. Jadi memang, kalau menurut Rifai sendiri hipnoterapi penting untuk Ya, diketahui oleh para remaja ya, saat ini ya? ya Oke. sangat penting sih Pak, emang mental tuh benar-benar penting. Oke. Nah, makanya tadi berarti sebetulnya apa saja sih tadi cara-cara yang dipakai remaja saat ini untuk tadi lepas dari masalahnya tadi, mungkin Pak I bisa sebutkan lagi tadi apa sih? Ya ada yang jalan-jalan, Mmm. kadang ada yang cutting Pak, Oh, kayak ngelukai diri sendiri, oke, ya, ya, ya. terus ya menyendiri, Mmm, ada yang minuman keras, dan masih banyak sih Pak sebenarnya. iya. Nah, ini memang kita mungkin sedikit sharing ya. Jadi memang, saya sendiri pun dalam praktek saya memang juga pernah itu menemui seorang remaja yang akhirnya melakukan cutting. Dan entah kenapa memang, saya amati jumlahnya cukup meningkat ya. Jadi, ini saya harus sedikit berpendapat karena memang ini kebetulan relate juga Iya, dengan kasus-kasus yang saya temui, dan karena itulah kami di sini mengundang Rifai karena kami ingin mengetahui sebetulnya sejauh mana sih, peran hipnoterapi dan sejauh mana permasalahan-permasalahan sosial yang ada di remaja saat ini. Jadi sebetulnya kalau menurut Pak I sendiri, setelah tadi kita bahas ya, bahwa hipnoterapi penting, bahwa ada kegalauan, tadi ada permasalahan kehidupan, kemudian mereka cari masalah, cari penyelesaian masalahnya dengan cara-cara cara ya, seperti itu. Jadi iya. sebetulnya menurut pandangan Pak I sendiri, sebetulnya kesehatan mental ini di katakan kalangan remaja saat ini seperti apa? Apakah mereka sudah paham atau justru mereka melakukan seperti itu karena ya kurang paham tentang kesehatan mental? Bagi ya mungkin ada yang bilang kadang-kadang kan sekarang, "Ah gitu aja, Iya, lebay," gitu lebay. kan, berlebihan gitu kan. Iya, Seperti apa sebetulnya sih kesehatan mental di kalangan remaja saat ini? ya sangat penting sih Pak, tapi, rata-rata remaja tuh, kalau kesehatan mental kayak gitu tuh, kalau ada yang kayak gitu dibilang ya kayak tadi Pak, lebay. Oke, Banyak iya. yang kayak gitulah, "Ah Mmm, kamu mah lebay sih, cuman segini doang." mmm, Jadi ya orang itu
orang itu juga belum tahu kan kita kayak gimana. Ya, betul ya. Karena memang ya kita mungkin sudah memahami ya juga Pak I kan sudah lama juga udah bergabung di lembaga hipnoterapi ini bahwa masing-masing orang punya respon yang berbeda Iya. kepada kesehatan mentalnya ya. Ada yang mendapatkan suatu permasalahan langsung stres, ada yang bisa tahan, ada Kalau yang tadi ya seperti Ripai bilang pelariannya jadi ke macam-macam gitu kan. Jadi kalau menurut Ripai sendiri, katakanlah dalam tanda kutip kenakalan-kenakalan remaja saat ini, apakah salah satu penyebabnya mungkin saja bahwa remaja-remaja saat ini mungkin kurang dipahami gitu, atau ya itu tadi ya memang orang tuanya juga mungkin jauh atau bagaimana. Nah, seperti apa nih kira-kira kalau permasalahannya, intinya bagaimana yang Ripai lihat? ya, kalau sekarang sih saya lihat mah dari pergaulan Pak, dari Hmm, lingkungan. iya, oke. Nah, kayak gitu sih. Sekarang kan pergaulan remaja tuh ya Hmm. aneh-aneh lah kalau Oh, sekarang dibilang, kalau mau dibicarain mah gitu Pak. oh iya, nggak apa-apa. Terlalu Nah, kita berbahaya sih. kita kan bebas di sini. Justru itu tadi semakin apa namanya, semakin relate, semakin nyata. Kan kita juga jadi makin tahu sebetulnya permasalahan remaja saat ini di mana dan apa kaitannya dengan kesehatan mental yang ya memang saat ini kan justru sangat jarang untuk dibicarakan. Iya. Semua orang berpikir ya kan katakanlah seorang anak ya itu cukup cuma dikasih uang, katakan dikasih pendidikan, kasih makan, kasih rumah, kasih baju, udah gitu kan. Tapi kenyataannya gitu kan seperti yang tadi Ripai sampaikan, ada permasalahan kegalauan, ada permasalahan rudet dengan pasangan, dengan orang tuanya. Ini Eh, kan bukan masalah uang, iya. bukan masalah pakaian, bukan masalah pendidikan, ya kan? Tapi ternyata kan lebih banyak di kesehatan mental Ya emosionalnya. betul Pak. Nah, makanya tadi kita ulas sedikit lagi tadi berarti sebetulnya katakanlah kunci permasalahannya ini di mana? Apa yang menyebabkan kalau yang Pak I lihat tadi apa yang menyebabkan remaja-remaja ini jadi katakanlah memilih jalan-jalan yang Yang akhirnya salah gitu iya. ya. Nah, gitu kira-kira gimana? Apakah itu tadi apakah pengetahuannya masih kurang atau tidak ada katakanlah jalur katakan atau mereka tidak punya tempat untuk berkeluh kesah gitu kan Nah, atau itu Pak. memang informasinya masih sedikit. Nah, apa kira-kira yang Ya, jadi itu salah masalah? satunya Pak. Jadi Mhm, ya kayak adalah teman saya gitu. iya, Dia pengen cerita mhm, tapi nggak tahu mau ke siapa. oke, ya, Ya rata-rata sih masalah remaja itu kehalangnya dari itu sih Pak, mmm, gimana ya, jadi dia tuh ada masalah tapi mhm, ya nggak mau cerita. mmm, Terus kalau masalah tentang hipnoterapi kan belum pada tahu kalau mmm, hipnoterapi itu apa gitu. oke, Banyak yang bilang takut kalau mau dihipnoterapi tuh cenah, mhm, kayaknya gitu bilangnya tuh. mmm, Nggak tahu takut kenapa, katanya oke. bilangnya takut dihipnotis gitu Oh, Pak. iya, iya, iya. Ya itu juga kan berarti kan kita makin tahu ya bahwa berarti memang permasalahannya adalah kenapa remaja sekarang mungkin banyak yang dicap gitu kan atau dinilai bermasalah karena memang ternyata mereka juga kurang dipahami ya, Iya, kurang dimengerti ya. kurang dipahami. Kemudian juga ketika mereka ada masalah, nah itu tadi mereka ternyata tidak punya jalur Jalur. untuk penyelesaian ya, tidak punya cara untuk penyelesaian yang baik sehingga mereka ya memilih ya cara-cara yang ya mungkin menurut mereka sih benar-benar aja Berbahaya. ya gitu kan, tapi kan kenyataannya ya ternyata Gitu. juga menyebabkan banyak masalah Iya. bagi orang sekitarnya juga ya. Oke, nah jadi sekali lagi kalau menurut Ripai sendiri sejauh mana sebetulnya hipnoterapi ini sendiri sekali lagi dapat membantu untuk permasalahan-permasalahan remaja yang tadi seperti Ripai sebutkan ya kegalauan, ke apa rudet dengan rumah tangga ya katakan atau orang tuanya atau bahkan pasangannya Iya, atau ya mungkin juga ada yang trauma kan mungkin betul. wah bapak ibunya pernah ngapain lah gitu kan banyak ya, Iya, ya kita betul sudah Pak. tahu. Eee, kalau menurut Pak I, seberapa relate atau seberapa jauh hipnoterapi ini dapat membantu untuk remaja-remaja ini? Oh ya.
Kalau kata saya sih ya hipnoterapi itu sangat membantu Pak, penting Mhm. banget gitu kalau buat para remaja kayak saya gitu ya Pak, Mmm, mhm. kayak yang, ya jangan takut buat untuk datang ke hipnoterapi, jangan takut buat diterapi itu Pak. Oke. Iya. Ya, jadi kembali lagi ya memang, hipnoterapi, setelah Pak I mengalami sendiri ya, Iya, bahwa dapat membantu untuk permasalahan fisik sih ataupun bisa. mental emosional, sehingga ya memang harapan kita tadi terima kasih sudah sharing dengan kami, supaya kami juga dapat lebih memahami Ya, permasalahan-permasalahan apa aja sih yang menjadi latar belakang timbulnya, remaja-remaja yang katakanlah dicap bermasalah. Jadi seperti tadi bahwa ternyata itu tadi banyak kurang dipahami dan kemudian juga mungkin banyak yang tidak ya, punya cara cara penyelesaian yang baik, tapi hipnoterapi saya rasa dapat menjadi alternatif ya, salah ya satu Pak, alternatif untuk penyelesaiannya. betul Oke, sekali Pak. ya. Kalau gitu sebagai penutup nih, nah pesan apa yang ingin Rifai sampaikan kepada remaja-remaja lain di luar sana yang mungkin nanti akan menonton video ini tentang kesehatan mental, dan hipnoterapi? Silakan. Ya, kalau ada masalah ya berani cerita, kalau nggak ada apa ya Pak namanya teh, Tempat tempat untuk untuk ya konsultasi, bisa cerita dan ke hipnoterapi ya begitu. Jangan oke, takut untuk di hipnoterapi. iya. Oke, jadi memang seperti itu, memang masih banyak ya ketakutan untuk hipnoterapi. Iya. Kembali lagi, nanti kalau mungkin ada yang membutuhkan info ya tentang seperti apa sih hipnoterapi, ya kan banyak ya mitos-mitosnya ya, tidurlah nggak sadarlah, Ya, nanti betul. bisa diapa-apain dan segala macamnya. Untuk, bagi Anda yang mungkin masih khawatir tentang hal-hal seperti itu atau ingin tahu lebih lanjut, bisa lihat di hipnoterapibandung.com ya. Dan sekali lagi seperti yang tadi Rifai sampaikan ya, bahwa tidak perlu takut, kita di sini bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Iya. Karena ketika kita justru tidak mau cerita, itu ada kemungkinan masalah kita justru akan semakin berat, ya. Baik, terima kasih Rifai Ya, atas, makasih juga Pak. waktunya. Sekali lagi semoga sukses selalu untuk Amin, amin. remaja Indonesia ya. Oke. Jadi begitulah, perbincangan kita dengan, Rifai. Bagi para remaja, jangan lupa untuk belajarlah untuk bercerita dan mari kita selesaikan. Karena dalam hipnoterapi kita bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Jika Anda ingin, untuk memberikan saran untuk topik apapun di video podcast selanjutnya ataupun ada saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang hipnoterapi, Anda dapat melihat infonya di hipnoterapibandung.com. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, sampai jumpa. Salam eling, waspada, lan sayaga.